Kalau aku di benakku malah ada pertanyaan seperti ini. Apakah kita bisa merubah si takdir itu? Soalnya kita nggak tahu ini benarkah bisa dirubah atau memang sebenarnya itu takdir kita dari awal tuh memang seperti itu. Bisa dirubah apa enggak, aku masih percaya bahwa takdir itu bisa dirubah. Walaupun nanti ada beberapa teori barat yang mengatakan katanya nggak bisa kan gitu. Ya Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya kan gitu. Pada teori umumnya ya, memang takdir itu kan ada yang disebut takdir mubram, ada yang disebut takdir mu'allaq kan. Kalau mu'allaq itu kan takdir yang digantungkan. Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Aku beberapa hari ini kan buka Instagram tuh, ngeliat di berita tuh macem-macem kan. Seperti ditemukan mayat di semak-semak gitu. Terus ada juga ngelihat ibu-ibu habis dibegal gitu. Lihat maling ditangkep, kayak banyak betul ya. Ada juga Kok yang serem-serem gitu ya. karena mungkin sekarang ngeliat berita, Pencarianmu. sekali ngeliat berita tuh muncul. Nanti ada juga orang susah jadi sukses. Wih, drama Cina gitu. Ada Arif nggak di situ? Terus ngelihat juga konflik antara Iran dan Amerika gitu kan. Dan Israel. Dan Israel juga. Ngelihat juga di rumah Jokowi yang sering masih didatangin orang gitu. Dan di Kaltim sendiri ada mau revitalisasi ya sudah. Apa itu? Baru tahu. Ya maksudnya dengan anggaran sekian miliar itu. Banyaklah berita-berita. Ada yang juga berita senang dengan kelahiran seorang anak, ada juga berita sedih dengan meninggalnya seseorang. Jadi saya berpikir ini hal-hal yang terjadi ini, apakah itu bagian dari ketetapan yang memang nggak bisa diubah, atau sudah jadi takdir yang kita nggak bisa lepas daripada itu. Maksudnya ya, misalnya meninggal, sudah ditetapkan meninggalnya dibunuh di semak-semak gitu, bukan meninggal di rumah sakit misalnya. Atau sudah ditetapkan, ditakdirkan terjadi perang antara Iran, Amerika, dan Israel gitu. Jadi saya berpikir kalau itu sudah ditakdirkan, berarti kita ini kan nggak bisa lepas tuh daripada takdir itu sendiri meskipun kita berusaha. Kalau pandangan kalian gimana? Aku duluan nih. Bebas. Dari Rwandi loh. Iya nggak ada orangnya. Nirwanto. Irawan. Dari Irawan. Takdir. Allahu Akbar. Lain itu. Itu kalau agak nyaring baru takdir. Takdir ya. Ketahuan jokes. Luas sekali. Emang beda satu huruf aja sih ya. Takdir sama takdir. Ya, aku juga nggak tahu terlalu banyak paham perihal takdir sih. Cuman kita yang muslim mempercayainya itu kan. Ya kalau aku di benakku malah ada pertanyaan seperti ini. Apakah kita bisa merubah si takdir itu kayak gitu? Kalau semisal aku pengen seperti ini, menjadi cita-citaku jadi A gitu kan. Tapi ternyata jadi B. Sudah kita laluin, maksudnya sudah kita jor-joran ke sana, nggak dapat, baru kita nyebut apakah memang ini takdirnya? Padahal kalau orang itu bilang takdir mungkin bisa diubah gitu ya. Tapi nyatanya
ya itu di benakku sendiri ya, sampai akhirnya suatu ketika bisa jadi ini memang takdir itu ya bentuknya seperti mau seberapa keras pun kita berupaya kita mengubah, walaupun takdirnya yang kita inginkan adalah A, tetap B gitu. Tapi untuk tahu kita bisa merubah takdir kan kita harus tahu takdir kita apa. Kita harus ditetapkan kita nih sebagai apa, untuk jadi apa. Kan harus tahu. Misalnya kita pengen ngerubah takdir dari miskin ke kaya. Apakah memang kita selamanya bakal ditakdirkan sebagai seorang miskin? Apakah nggak mungkin kalau memang sebenarnya kita sudah ditakdirkan kaya nih? Memang jalannya ya kan? Nah masalahnya kalau berbicara miskin kaya itu, Contoh tadi. ya aku juga pernah di posisi seperti itu gitu loh, maksudnya. Ya kamu kaya dari lahir, Del. Enggak gitu. Jadi gimana ya? Dulu itu kayak kekurangan banget gitu. Bukan kekurangan sih, maksudnya penghasilan tuh segini gitu. Oh, saat dewasa ya? Iya. Iya dong. Masa pas anak nggak mungkin dong. Nggak punya penghasilan itu. Sanggup aja. Beda kalau Arif kan sudah ada pas kecil dia. Oh, iya. CEO. Nah pas penghasilan tuh segini, kayaknya kok kita bilang ya kita miskin ya gitu. Tapi cukup aja gitu. Apakah memang takdirnya kita tuh dapatnya rezekinya segini gitu? Ya sama halnya kayak anak gitu kan. Apakah pas kita memang belum gitu? Apa memang ini takdirnya? Ya tapi kan kita mencoba berusaha kan seperti itu. Jadi aku ada di fase itu pada saat itu. Mempertanyakan takdir itu. Sempat marah gak gitu? Kesel gitu? Iya, Sebagai manusia lah ya? Ya pastilah, cuman kan orangnya positif vibes ya. Ya karena kamu berteman sama saya. Betul. Suka. Jadi positif ya. Ya jadi yang nggak terlalu diambil pusing. Mungkin aku mengalihkan ke hal-hal yang lain. Jadi nggak terlalu. Ya kalau keuangan ya gini masalahnya. Ketika nggak cukup, kita merasa hitung-hitungan kayaknya nggak cukup deh. Tapi pas sampai akhir bulan kok ada aja gitu. Tahu-tahu ya dikasih orang kah? Atau dikasih. Pas bangun langsung dibantal ada. Enggak, Karena istri yang marah berarti kan? Enggak. Maksudnya istri taruhin uang bensin, ganti oli. Duitnya dari saya Pak. Iya, tapi kan sudah dikasih istri. Iya. Pas bangun-bangun ada ada duit nih. Tuh. Catatannya di belakang. Beli sayur, beli kentang. Enggak sih. Pasar. Cuman kadang ya kan masih ada sama orang tua juga. Orang tuanya ini lah beli makan Bang gitu. Misalnya ini kayak hal-hal kecil Ya. cukup aja gini. Ya pada saat itu Sampai bulan berikutnya masih bisa lah ya. Coba masalah takdir yang bisa diubah ini. Soalnya kita nggak tahu ini benarkah bisa dirubah atau memang sebenarnya itu takdir kita dari awal itu memang seperti itu. Aku ingat tuh waktu kita masih aliyah dulu. Aku pernah nanya begini sama Bu Erli. Bu, dalam mana Bu Erli. Putih, cantik. Itu kayaknya akidah halal kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah itu. Pernah nanya gini, Bu, dalam satu dalil itu kan mengatakan begini, Allah itu tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah. iya itu tadi kita ini. Tapi di sisi lain lagi, semua itu ya semua sudah ditakdirkan oleh Allah kan. Jadi sebenarnya manusia itu punya kemampuan untuk merubah apa enggak? Aku nggak ingat persis sebenarnya jawaban beliau. Cuman dari perjalanan hidup ke sini itu akhirnya mencoba memaknai yang namanya takdir. Kalau dikatakan bisa dirubah apa enggak, aku masih percaya bahwa takdir itu bisa dirubah. Walaupun nanti ada beberapa teori barat yang mengatakan katanya nggak bisa kan. Ya Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya kan gitu. Jadi apa yang kita prasangkakan itu insya Allah Allah kabulkan. Tapi kalau belum dikabulkan berarti bisa jadi kitanya yang belum mampu. Contoh tadi, ini mohon maaf ya, contohnya tadi tentang momongan mungkin, tentang
ekonomi juga. Kenapa Allah tuh belum bikin kita kaya? Bisa jadi kita yang belum mampu. Karena kaya miskin itu sama-sama ujian dua-duanya kan gitu. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Kalau kata orang Jawa kan, kata Pak Imam juga di podcast sebelumnya kan, hidup itu urip itu ngenepi laku. Sebagaimana wayang, ya kita ngikuti skenarionya dalang kan gitu. Bisa nggak wayang ini kalau di wayang itu bisa nggak wayang itu merubah dalang? Ya sebenarnya nggak bisa. ngikuti dalang. Bagaimana maunya si dalang gitu. Ya dalang kita kan Allah yang menentukan takdir itu. Jadi sebenarnya ya dua teori ini nih sebenarnya masih masih mencoba untuk mencari celah tengahnya itu di mana sih sebenarnya gitu. Tapi aku masih percaya bahwa takdir itu bisa dirubah. Tinggal kitanya itu mampu apa enggak gitu. Ya kalau pada teori umumnya ya, memang takdir itu kan ada yang disebut takdir mubram, ada yang disebut takdir mu'allaq kan. Kalau mu'allaq itu kan takdir yang digantungkan. Jadi dalam pembahasan fikih itu biasanya disebutkan kalau takdir yang digantungkan itu seperti kayak miskin, sesuatu yang masih bisa diusahakan, sakit sehat. Nah, kalau takdir yang ketetapan yang nggak bisa diubah itu misalnya mati, artinya manusia itu pasti mati. Ini nggak bisa diubah ini. Nanti matinya kapan itu kita nggak tahu. Tapi matinya kan pasti. Betul. Perputaran planet-planet, angin itu sifatnya horizontal, api itu sifatnya vertikal, itu kan sudah takdir yang nggak bisa diubah. Angin itu, air itu sifatnya menempati bejana ya, di mana dia ada, itu kan takdir yang tidak bisa diubah, sudah memang ketetapannya seperti itu. Jadi kalau saya juga maksudnya mempelajari tentang takdir itu, kita itu memang hidup itu berdasarkan ketetapan, yang ketetapan itu terjadi ada campur tangan atas perbuatan kita. Misalnya ya, contoh, nanti dibantah aja kalau kemudian keliru. Atau pemirsa mau bantah, silakan. Misalnya kita, jangan kita lah, orang itu mencuri. Dia mencuri. Ketika dia mencuri, tentunya dia mengambil hak orang lain ya. Nanti di beberapa waktu kemudian bisa jadi barangnya hilang, bisa jadi dia sakit. Kenapa dia bisa sakit? Oh, karena ketika dia sakit dia harus mengeluarkan uang sekian persen, bahkan mungkin lebih, itu sebagai ganti atas apa yang diambil sebelumnya. Jadi menurut saya itu takdir itu memang sudah ketetapan, ada yang sudah tercat di Lauhul Mahfuz, tapi ada juga yang terjadinya takdir itu, ketetapan itu berdasarkan campur tangan kita. Artinya ada perbuatan kita di situ. Kalau kita bekerja di kantor misalnya, kerja kita itu melebihi kapasitas ya, maksudnya melebihi tupoksi kita, jam terbang kita, dan kita lakukan tuh dengan ikhlas. Mungkin gajinya itu nggak dibayar saat itu, tapi nanti lebihnya tuh di luar. Lo pas kita butuh sesuatu, ternyata ada bantuan, lebihnya tuh di situ, kayak gitu. Ya kalau itu menurut saya sih, pandangan saya sih. Tapi bagaimana dengan hidup dan mati tadi? Kalau kan banyak juga yang bisa jadi kontroversi lah. Ya. Orang hidup sehat nih, dengan tujuannya kan bisa long life gitu. Salah satunya kan untuk jaga tubuh. Ya kalau ada yang juga bilang kan, contohnya kayak kita ini perokok gitu. Iya, malah memperpendek kan, ada yang beberapa ilmiahnya seperti itu. Nah tapi dengan itu kan tindakan yang kita lakukan ya seperti itu. Berarti ya bahasanya ini sia-sia gitu yang kita lakukan. Apakah seperti itu? Karena sudah ditakdirkan tadi, ketetapan tadi kan. Kita matinya misalnya kita olahraga sehat, hidup sehat gitu ya. Mati juga. 40 mati. Ada yang mungkin orang nggak hidup sehat kayak gitu.
panjang umurnya 80. Mbah-mbah tuh ngerokok aja sampai 100 tahun umurnya. Tapi kan kalau mbah-mbah itu kan ada case lain lah. Kalau Ya, menurut gua ada case lain. Imunnya beda-beda. Ya, Mas. Setiap orang karena dia hidup di zaman dulu yang tidak tergerus Kimia-kimia. kimia, ya nggak ada kayak kita bisa berjam-jam main HP gitu kan, nggak ada. Nah, aktivitasnya memang berat. anxiety-nya lebih Mbah-mbah. Ya maksudnya yang kita compare kan di zaman sekarang seperti itu. Ini gimana? Kalau pandangan saya ya, ini sebenarnya banyak sih, bisa dijawab secara konspirasi, bisa dijawab secara dari sisi-sisi yang lain. Kalau dari konspirasi saya katakan, ya memang umur manusia itu sengaja diperpendek, gitu. Kalau kita lihat ada beberapa desa di Jepang, nanti coba searching ya, ada memang atau enggak, tapi saya lihat tuh di medsos ya. Saya juga nggak cari, cuman kebetulan lewat, saya lihat, oh tersep gitu aja di kepala. Jadi di satu desa di Jepang itu rata-rata usianya penduduknya itu sekitar 90 tahunan. Itu kan sudah jauh di atas rata-rata umur manusia saat ini ya. Oh ternyata diteliti mereka banyak mengkonsumsi kunyit. Nah sehingga umur mereka lebih panjang. Nah, tapi kalau kita di sini, di Indonesia saat ini, rata-rata usianya 50 bahkan kadang-kadang sudah nggak bisa kemana-mana. Nah, disebabkan apa ya? Apa yang dia konsumsi. Kalau dari konspirasinya ya, mata kita itu terbiasa melihat antalgin, paramek, bodrek ya kan, daripada mata kita tuh biasa melihat kunyit, jahe, serai itu bahkan kayak terlalu apa ya? Kuno, Ya kuno atau bahkan harganya mahal, lebih mahal kayak misalnya madu lebih mahal. Tapi mata kita sakit kepala enak bodrek kan? Dan yang instan. Instan gitu. Dan itu punya pengaruh nggak? Punya karena dia sifatnya kimia kan. Itu kalau dari anunya. Tapi kalau ada pandangan Ustadz juga, Buya Rozi ya, saya tadi baru dengar lah. Jadi misalnya di subuh itu kita doa keselamatan misalnya. Hari itu ditakdirkan kita mati, tapi karena doa bisa saja kita diselamatkan. Misalnya ada mobil hampir tabrakan, ada lecet mobilnya, marah kan. Padahal lecet itu tidak sebanding dengan kalau tidak gerakan tadi sama Allah itu bisa mati orang. Karena doa tadi. Nah maka saya saat ini punya pemikiran bahwa mati itu takdirnya nggak bisa diubah, pasti mati kan, nafsu zaikatul maut gitu kan. Tapi waktunya kapan itu yang mungkin, walaupun nanti ada juga ayat mengatakan kalau sudah datangnya kematian tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan kan. Cuma kapannya itu kan kita nggak pernah tahu tuh. Nah jadi matinya pasti, cuma kapannya nggak tahu. Nah karena kita nggak tahunya itu, maka ya dengan bisa saja diperpanjang dengan doa atau dengan hal-hal kebaikan, silaturahmi dan lain-lain. Kurang lebih seperti itulah kalau pandangan saya. Pandangan kalian gimana? Bingung ya. Kalau menurut agama ya memang seperti itu ya. Memperpanjang umur dengan silaturahmi lah, doa apa segala macam. Tapi kalau dipikir secara nalar ya kayak tadi itu juga. Kita nggak tahu nih kapan matinya. Kita mau berbuat apa, mau berbuat ya menjaga kesehatan apa segala macam, bukan jaminan kita bakal berumur panjang. Benar. Ya itu akhirnya nggak tahu nih takdirnya berubahkah apa tidak. Nah itu usah dipikirkan. Tadi kan tuh pertanyaan di awal kan seperti itu. Oh iya, enggak bukan, maksudnya saya nggak usah dipikirkan itu kapannya matinya tuh nah. Kan kita sudah usaha nih. Terus nanti kalau tiba-tiba mati, memang sudah lain urusan kita itu. Masa kita memikirkan itu? Yang kita pikirkan itu adalah ketika ada Arab Baduy datang kepada Nabi. Nabi lagi khutbah langsung dipotong kan. Biasanya kan Baduy gitu-gitu. Apanya dipotong? Khutbahnya Nabi. Ceramahnya Nabi ini potong. Baru disampaikan. Nabi itu kebetulan lagi bahas tentang kiamat. Langsung dia ngangkat tangan baru ngomong, ya Rasulullah, mata sa'ah gitu. Kapan kiamat itu terjadi? Jadi Rasulullah itu tidak menjawab kapan ya, tapi dijawab kalau kiamat itu terjadi, apa yang kamu siapkan? Jadi dia ngomong, ya Rasulullah saya ini, sholatku ya kayak gini.
ngono-ngono aja gitu. Tapi kan dia orang Arab ya, jadi nggak mungkin jadi Jawa ya. Badui juga bukan Jawa. Saya Badui ini, dia merasa saya nggak punya lah. Jawa Barat Badui ya. bukan Jawa itu Badui. Baru kemudian dia bilang, ya Rasulullah saya cuma punya cinta sama engkau. Kemudian Rasulullah bilang nanti kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Jadi mungkin perihal tentang mati tadi, usahanya, ikhtiarnya tetap ya. Tapi kalau kapan saatnya sudah itu memang lain urusan kita. Jadi apa mungkin yang kita siapkan di situ ya? Ada berat yang ngomongin takdir ini ya. Ya karena memang kita tuh kenapa dalam Islam itu ya rukun Islam rukun iman ke-6 itu kan berarti kita disuruh meyakini atau kemudian mencoba untuk memahami bahwa setiap yang terjadi itu pertama atas izin Allah, dan yang kedua kita diajarkan supaya dalam kitab Al-Hikam ya diajarkan untuk tidak memiliki prasangka yang buruk sama Allah, bahwa apa yang terjadi ini yang terbaik. Dan kalau misalnya buruk berarti menghilangkan dosa, kalau baik berarti juga mempunyai karena juga apa yang kita lakukan gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Apa nih Nusuk? Ya perihal meninggal mati ya. Ya aku masih tetap percaya. Tadi Arif sebenarnya mempertegas bahwa memang Islam itu mati itu bisa ditunda bahasanya kita. Tadi silaturahmi memperpanjang umur. Berarti kan kalau seandainya contoh nih punya jatahnya 50 tahun. Dengan banyaknya silaturahmi, maka umurnya bisa jadi diperpanjang. Itu memang aku percaya dengan itu. Tapi kalau kita bicara dengan dalil yang tadi, kalau sudah datang waktunya nggak bisa dimajukan sebarang sedetik pun, nggak bisa dimundurkan barang sedetik pun, berarti waktunya belum datang gitu. Nah, bukan kemudian letter luck ketika dicatat itu 50 tahun, tak 50, terus kemudian ketika dia sebelum 50 itu dia banyak silaturahmi, ya maka kemudian di situ catatannya dirubah kan. Gitu. Ya kalau pertanyaannya tadi gimana caranya kita bisa tahu ya nggak? Siapa yang bisa nembus lauhul mahfud ini siapa kan gitu. Jadi aku udah pernah cerita ada seorang seseorang yang diberitahu oleh malaikat Israel. Kamu besok siang bakal mati setelah sholat zuhur kah? Oh gitu. Oke. Setelah dia dapat berita itu, dia keliling ketemu sama orang-orang yang dia kenalnya. Besok siang ke rumah ya, makan-makan. Sekalian aku minta maaf juga nih, gini. Aku ditakdirkan mati esok siang setelah zuhur. Semua orang yang ditemuinya selalu begitu. Begitu siang, orang-orang pada ke rumah dong. Udah habis zuhur nih. Udah mati-mati. Pasar, udah mati-mati. Penipu nih. Akhirnya dia sendiri juga bingung. Kenapa kok kemarin malaikat Israel ngomongnya aku bakal mati nih siang ini. Akhirnya dia ketemu lagi sama malaikat Israel. Sampai bilang kemarin aku bakal mati siang. Kenapa? Kok sampai sekarang pun aku masih hidup. Aku kabarkan kamu bakal mati siang. Lalu kamu bertemu dengan orang-orang untuk meminta maaf dan mengajaknya berkumpul lagi. Itu yang membuat kamu berumur panjang lagi. Jadi hikmahnya ya mungkin seperti itu. Iya. Akhirnya kan itu tadi kan. Berarti nggak kemudian ayat itu berbicara letter luck ketika tek ini enggak gitu. Ketika memang datang waktunya ya memang benar datang waktunya, tapi waktu itu bisa dipanjangin gitu. Dan bisa juga mungkin dimajuin juga. Ya. Karena mungkin ada satu dan lain hal, kesalahan-kesalahan atau apapun itu yang kemudian mendekin umur. Nah, gitu. Jadi memang karena mati itu kan ada juga orang yang menginginkan kematian ya. Bahkan di dalam agama pun dibolehkan. Meminta bukan tapi caranya bukan bunuh diri, tapi dengan doa. Tapi itu juga mempunyai syarat. Misalnya dia takut dengan fitnah dunia. Atau takut nanti kemudian menjadi kafir dalam agama misalnya. Nah dia meminta itu untuk menjaga keimanannya dibolehkan, tapi dengan doa gitu kan. Kalau capek dengan dunia? Gimana dulu capeknya ini? Misalnya capek dengan dunia ini maksudnya miskin terus hidup nih, susah terus. Bukan masalah miskin atau apa, tapi kayak banyak masalah. Ya itu juga sih. Itu gimana?
Ya lanjut aja. Nggak pusing masalah dengan dunia. Iya jadi maksudnya akhirnya meminta sudah sih. ngeluh lah. Akhirnya meminta mati. Ya kalau dia kalau yang saya baca itu ya kalau sifatnya tidak seurgen seperti yang dianjurkan tadi itu tidak dibolehkan karena itu disebut sebagai orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Nah, putus asa itu tidak sesuatu yang bisa saja menimpa manusia, tapi kemudian Allah menghibur, janganlah berputus asa dari rahmatku juga. Gitu. Jadi kamu boleh kecewa dengan siapa, boleh marah dengan siapa, boleh dalam keadaan terhina dengan siapapun, tapi kamu harus sangka baik, kata Allah ya, sangka baik denganku bahwa kamu jangan putus asa dari rahmatku. Gitu. Itu yang kemudian Allah bilang. Nah itu seperti yang kisah Nabi Musa itu. Jadi ada seorang perempuan datang ke Nabi Musa minta didoakan supaya memiliki anak. Nah, jadi ketika Nabi Musa bertemu dengan perempuan itu minta didoakan, Nabi Musa mendoakan loh. Nabi Musa kan kalamullah ya, sudah cakap-cakap. Kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, perempuan itu sudah saya takdirkan dia tidak memiliki keturunan, gitu kan. Disampaikanlah, nangislah perempuan itu pergi dari tempat. Setelah beberapa tahun kemudian ini menyampaikan ini saya dengar dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, orang Indonesia yang di Malaysia, beliau itu. Jadi ketika sampai beberapa tahun kemudian dilihatlah, ini kayaknya perempuan yang pernah datangin aku, tapi dia memegang gandeng anak. Jadi ditanya, kamu pernah yang ketemu minta doa gitu ya? Ya. Ini siapa yang dibawa? Ini anakku. Kagetlah Nabi Musa, kan sudah ditakdirkan. Kemudian Nabi Musa balik, kemudian dia bermunajat sama Allah, dia tanya, ya Allah, bukankah dia sudah engkau takdirkan? Gitu. Kemudian Allah bilang, wahai Musa, tahukah engkau misalnya bahwa ketika aku menyampaikan sesuatu kepadamu dan kamu menyampaikan kepadanya, sedihlah hatinya. Dia keluar dari rumahmu dalam keadaan sedih. Dan dari situ dia tidak pernah putus menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kemudian aku berikan dia, gitu kan, berikan dia anak itu. Kemudian Nabi Musa bilang, ya tapi kan sudah engkau takdirkan ya Allah. Kemudian Allah bilang, wahai Musa, ketahuilah kasih sayangku itu melebihi ketetapanku. Tuh. Jadi semua itu tadi yang Yusuf sampaikan tuh apa di awal-awal tadi ya apa saya lupa tadi di awal-awalnya Yang mana? Yang kasih sayang Allah apa tadi tuh kurang lebih lah kayak gitu. Jadi ya kita nggak bisa berlepas daripada takdir itu sendiri. Dan ingat kata Allah sendiri, Allah tidak pernah menzolimi seseorang itu kecuali orang itu yang menzolimi dirinya kan. Artinya apa yang terjadi pada kita hari ini itu apa yang kita perbuat kemarin. Itu pasti. Tadi kembali ke masalah untuk memperpanjang umur itu salah satunya dengan bersilaturahmi, berdoa segala macam. Ada nggak sih riwayat atau mungkin kalam Allah yang mention tentang hal-hal yang bisa memperpendek umur? Ada dengar nggak? Ya memutus silaturahim kayaknya kan mendekin. Negasinya kebalikannya. Iya aku juga ya betul. Itu mendekin umur kan. Tidur maghrib kalau kata ini bukan dalil mungkin ya. Tidur di waktu maghrib. Tapi bikin gila. Oh bikin gila ya. Bilangnya juga pendekin umur. Aku belum pernah dengar. Tapi ini nggak ada nasnya mungkin ya. Bikin gila, jadi kadang bangun kan mau berangkat sekolah. Jadi maghrib. Beleng-beleng. Nah jadi bilangnya kalau sering diamalkan tidur maghrib bangun setelah matahari terbit meninggal bilangnya. Gitu ya? Ya kan Siapa mungkin yang bilang itu? Ya mungkin karena juga Kan Iya. menyerupai mungkin. mungkin ini dari ini kata orang ya. Jadi mitos mungkin ya. bujur aja bangun kan tidurnya maghrib beleng-beleng kalau pas bangun kesiangan rezeki dipatok ayam habis sudah apa lagi. Tapi yang misalnya Cak Non yang nyampein. Jadi bilangnya lah ada satu ketika malaikat maut datang nih ke rumah orang kan. Jadi ketika dia datang ke rumah orang,
disambutlah baik gitu kan, sambut dengan baik. Nah, baru pas ditanya, sampai ini dari mana? Malaikat maut. Kaget malaikat maut. Ini ceritanya Cak Nur. Kaget malaikat maut. Dia kaget. Dia kaget. Orangnya kaget. Malaikat maut berarti dia mau mati nih. Nah, jadi sudah karena sampai ini jauh-jauh datang ke sini, saya bikinkan minum dulu ya. Bikinkanlah minum, dikasih obat tidur. Obat tidur. Bisa, ngaruh gitu. Katanya Cak Nun. Jadi ketika obat malaikat itu minum, kan dia menyerupai manusia kan, mungkin aja efek gitu. Minum, ketidur lah. Nah, malaikat maut kan bawa buku-buku tuh. Nah, bukunya itu yang berisikan nama-nama yang mau dicabut. Jadi dilihat, bukunya ada ini kan. Diambilnya, dilihatnya buka, namanya paling atas. Jadi dipindah ke bawah. Baru ditutup. Nah, beberapa menit kemudian bangun kan, astagfirullah gitu. Dia ketiduran ini. Bisa. Ketiduran kan, baru ngomong kayak gini. Bukuku mana kitab-kitab? Oh, ada, aman. Alhamdulillah ya. Sampein orang baik mas, karena sampein baik saya tukar yang di atas turunkan ke bawah, yang di bawah dinaikkan oleh Ustaz. Takdirnya memang. Takdirnya ada itu. Anekdot tadi ya. Iya. Terus satu pertanyaan Kun. Nabi Muhammad kan wafat di umur 60-an. Nah beliau itu, ya beliau adalah orang yang disayangi banget kan. Maksudnya orang tersayang. Ordal lah bang. Ordal. Pokoknya langsung A1 pokoknya gitu. Beliau tahu nggak itu takdirnya beliau itu meninggal di usia itu? Menurut kalian? Aku belum pernah baca riwayatnya sih. Tahu, beliau tahu. Nah, kenapa bisa tahu? Ngasup, yang mana sup? Main lempar aja. Waktu itu kan kalau aku nggak salah ingat, pernah diriwayatkan itu kan ceritanya malaikat pencabut nyawa itu kan barengan sama malaikat Jibril kan. Bahkan malaikat Jibril nggak mau ngelihat, nggak sanggup dia. Tidak sanggup melihat. Iya. Nah, jadi yang kuingat tuh beliau membalikan badan. Entah itu posisinya tetap di dalam rumah atau di luar, aku atau di langit ya, nggak ngerti lah ya. Turun. Tapi intinya beliau tuh membalikan badan gitu. Saking nggak teganya ngelihat kekasih Allah itu harus merasakan sakaratul maut itu. Jadi kalau pertanyaannya tahu nggak tahu sama malaikat aja CS kok. Iya, kan CS nih. Iya, ya harusnya sih tahu ya. Cuman kan ya memang sudah kembali kepada ketetapannya, memang sudah waktunya ya. Dan beliau bisa jadi tugasnya memang sudah selesai. Bisa jadi begitu ya. Tugasnya memang sudah selesai, harus melanjutkan tugas yang berikutnya di fase mungkin yang lain. Kita nggak tahu lah ya gitu. Maka ya bagaimanapun tetap kembali ke dalilnya tadi. Kalau memang sudah datang waktunya, nggak bisa maju sedetik pun, nggak bisa mundur sedetik pun, karena memang waktunya sudah datang. Jadi kayaknya tahu sih harusnya sih, mungkin nggak tahu sih. Pasti beliau, kalau pandangan saya, menurut juga beberapa pendapat, pasti sangat tahu lah. Beliau itu dibuka semua rahasia, bahkan dibuka kabar itu dari yang awal terciptanya dunia ini sampai kiamat itu beliau diberikan informasi. Apalagi tentang kematian. Dan beliau itu kan hidupnya Rasulullah itu kan berdasarkan tugas. Artinya ada wahyu yang disampaikan. Ketika wahyu itu sudah tuntas disampaikan, maka tugas beliau berakhir. Nah, cuman di sini cara memandang kematiannya lagi berbeda. Kalau orang meninggal biasanya dibacakan apa? Enggak, maksudnya innalillahi kan. Padahal kalau dari terjemahan kasarnya itu nggak ada ucapan duka di sini. Ya kan? Dari Allah kembali kepada Allah. Nah, maka orang-orang termasuk orang-orang soleh, orang-orang sufi, orang-orang para wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu senang memandang kematian itu adalah suatu kebebasan. Atau bahkan filsuf-filsuf itu. Karena jasad ini yang membatasi kita. Yang hidup kan bukan jasad ya. Buktinya yang hidup ini bukan jasad adalah ketika roh itu dicabut, jasadnya masih utuh tapi nggak bisa apa-apa. Nah, kayak kita kan bisa nggak Ikam numbuhkan alismu seperti rambut? Nggak bisa. Atau Ikam jantung berhenti gitu kan? Nggak bisa. Jadi ini otomatis gerak sendiri, tapi yang menggerakkannya karena ada sumber dayanya di dalam kan, apa ruh ya, ruh. Nah ruh itu tadilah yang kemudian dipisah
Nah, bagi orang-orang soleh, orang-orang para kekasih-kekasih Allah itu memandang kembalinya ruh itu adalah sesuatu yang membahagiakan karena berjumpa dengan Tuhan. Kebaikan orang-orang kita itu, kalau orang-orang beriman itu kan, orang-orang soleh itu mengharapkannya bukan di dunia balasannya, meskipun pasti dibalas di dunia. Karena dunia ini tidak cukup untuk membalas semua apa-apa yang Allah janjikan kan. Kayak kurang gitu lah. Ini surga aja gitu. Tuh, jadi cara mandang kematian beda. Makanya Nabi ketika beliau meninggal itu kan enggak, yang dia khawatirkan bukan dirinya, tapi yang dia khawatirkan umatnya. Ya kalau Rasulullah pasti selamat dijamin. 100% selamat. Nah, cuman umatnya ini yang dikhawatirkan. Yang terbukti sampai sekarang gimana umatnya? Nah, kayak kalian ini. Oke, sebagai penutup kali ya. Iya. Kita udah 30 menitan ini. Sebagai penutup mungkin pertanyaannya begini, kita ngeliat fenomenanya sekarang lah ya. Fenomenanya sekarang ada di depan mata kita nih sekarang ada perang, ada apa namanya, geopolitik global ini lagi nggak baik-baik saja. Kalau dari kacamata takdir ini menurut kalian gimana? Apakah memang ini sudah bahasanya, ini kita bicara prediksi masing-masing aja. Prediksi masing-masing kita sangkut pautkan dengan takdir ini. Apakah memang sudah kita ini bicara tentang akhir zaman atau gimana? Atau memang ya ini cuman biasa aja gitu atau gimana? Menurut kalian gimana? Kalau akhir zaman ya memang dari dulu akhir zaman ya. Iya, spesifiknya spesifiknya bahasa kasarnya gini. Kayaknya yang bakal ketemu kiamatnya kita ini udah memang generasi paling terakhir nih gitu. Kalau untuk ketemu kiamat menurutku masih duluan kita pass away deh. Kita nggak bakal ketemu menurutku ya. Bebas Masih bakal menurutku. panjang. Tapi kalau masalah akhir zaman kayaknya ya sudah jelas sih, beberapa hadis menyebutkan ciri-ciri akhir zaman juga sudah kayak bersatunya ini tadi Yaman, Lebanon apa segala macam, Iran apa gitu. Jadi kalau untuk ketemu kiamat kayaknya belum sih, belum yakin aku. Ini masih duluan kita. Hebat ya kamu. Menurut Bukan tahu apa. Udah saya tuh juga mengharapkan itu sebenarnya. Betul aja. Nah, Gamdal? Ya, peperangan itu masuk dalam tanda-tanda akhir zaman tidak? Aku nggak pernah dengar sih spesifik bicara tentang peperangan itu. Cuman kan huru hara kan bahasanya ya, huru hara. Dan kemudian di situ akhirnya muncul Dajjal, Al-Mahdi, Nabi Isa. Nah ini kan rentetannya itu. Ya kalau aku hampir kurang lebih sama lah kayak Arif. Nggak, belum, kalau kita berbicara perangnya itu ya kan, ini kan yang berperang hanya beberapa, contohnya tiga negara itu kan yang sedang berperang, bukan keseluruhan. Kan ini infonya kan Cina udah mau ikut, Rusia udah mau ikut ini. Kalau nggak berhenti ini Rusia mau ikut, Cina mau ikut. Sih kalau dari sisi pandangan gabung, udah Lebanon kena juga. Enggak semuanya lah. Kalau itu ya jatuhnya perang dunia ketiga kan. Iya. Tapi siapa sih orang mau kan, pasti suatu negara kan pasti nggak ada yang mau. Makanya pasti bicaranya takdir kan. Makanya kalau menurutku enggak sih, Perancis saja menolak kan, Inggris, Prancis, Spanyol kan seperti itu, menolak supaya tidak terjadi yang lebih besar lagi seperti itu. Jadi kalau dibilang kiamat, ya tadi yang gue tanya tadi tanda-tandanya, apakah ada salah satu perang itu, mungkin bisa jadi ya memang kita disebut di akhir. Ya, kalau penyebutan bahasa akhir zaman sebenarnya dari zaman Nabi kan akhir zaman kan. Kira-kira kita ketemu nggak sama? Ya harapannya tetap sekali lagi, karena kan hadisnya itu mengatakan umat yang paling paling buruk atau paling apa bahasanya itu? Itu umat yang ketemu sama kiamat itu. Umat paling lemah atau apa gitu bahasanya itu. Ya kalau sepengetahuan gue ya mudah-mudahan kita nggak ketemu kiamat. Jadi kiamat akbarnya ya, kabirnya ya, bukan sogir. Jadi ketika
semua gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan, bumi seakan-akan bertemu dengan langit. Nah itu orang-orang yang beriman saat itu nggak ngerasain. Karena dikatakan ada angin entah dari timur atau dari barat, sepoi-sepoi yang kemudian mereka meninggal. Nah yang merasakan itu adalah orang-orang yang memang kafir atau ingkar kepada Allah. Yang ketika dia mengandung, dia anaknya lahir saat itu dia nggak ngerasain. Kan. Itu memang seburuk-buruknya karena merasakan kiamat yang hancur lebur tadi. Tapi kalau kedatangan Al-Mahdi, munculnya datangan Dajjal, Yajud Majud itu masih gerbang-gerbang lah, masih belum Opening. ya Trailer. ya itu baratnya perang akhir zaman. Dan perang itu juga sesuatu yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena itu kayak rumus gitu loh. Misalnya gini, Nabi itu sudah prediksi, dilihatnya Allah sudah mengabarkan bahwa nanti ini terbunuh di sini, nanti terpecah 73 golongan, nanti ke sini. Nah, dari permasalahan yang ada tadi dikalkulasi, dijumlah ibaratnya gitu ya, dengan rumus-rumusnya, kemudian nanti terakhir tak perang dunia ketiga ibaratnya kayak gitu. Nanti munculnya Dajjal nanti nih. Makanya kemudian dikabarkan nanti ya akan muncul Dajjal bla bla. Dajjal itu dari zaman Nabi sudah ada. Bahkan dari zaman Nabi Musa sudah ada. Gitu. Nah, jadi kita anggap perpecahan-perpecahan di antara umat Islam, terbaginya golongan-golongan, udah ada campur tangan itu. Ada kalau menurut saya. Pertikaian antara Sunni, Syiah dan lain-lain menurut saya itu ada di situ yang bermain. Cuma karena egosentris kita juga sebagai aku ini sebagai ini, aku sebagai ini, kadang-kadang nggak mau menyatu gitu. Karena walaupun perpecahan itu siapa yang buat? Ya itu. Jadi kalau dikatakan ini bagian dari takdir, iya. Kenapa ditakdirkan? Karena Rasulullah sudah mungkin melihat ini dikabarkan sama Allah, dirumuskanlah, kemudian diprediksi. Bahasanya tuh bahasa orang sini tuh diramalkan, nanti begini. Tapi bedanya Rasulullah meramalkan tuh beda kayak dukun gitu. Yeah. Rasulullah melamarkan kan dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi itu tidak pernah berucap itu dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk obrolan malam ini. Kita di yang buka tadi. ya kan pertanyaan closing kan tadi kan. Masalahnya ini sih raja akhir ini. Ya kan sudah berarti Bukan kan. selalu gini ya, habis aku dia tuh selalu jadi host tuh. Habis siapa aja kan dia tuh. Kamu selalu terakhir Pak. Iya, Kamu Ya sudah closing kan. Masa aku closing Bapak lagi? main karakternya. Ya sudahlah. Sepuh. Dulu sepuh ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kuasamu Tukar wawasan. tambah ilmu. Tambah ilmu.